Putri Duyung atau mermaid kerap kali dikaitkan dengan legenda dan makhluk mitologi. Namun apa jadinya jika makhluk ini dibahas oleh para ulama dalam kitabnya? Apakah ini pertanda jika mermaid itu benar-benar ada? Mermaid atau yang kita kenal dengan sebutan ikan duyung atau putri duyung, manusia setengah ikan dan setengah manusia, tentu kita memahaminya merupakan jenis makhluk mitologi ya, sama seperti naga, Pegasus dan sejumlah makhluk-makhluk mitologi lainnya. Dan memang ini jenis makhluk mitologi yang banyak dijumpai di berbagai peradaban dan budaya di dunia. Nah, dari semua peradaban dan budaya, cerita legenda Putri Duyung itu pertama kali di dunia berasal dari kawasan Suriah, ribuan tahun sebelum Masehi ya, yang bernama Dewi Atargatis. Ceritanya teman-teman, Atargatis itu tidak sengaja membunuh kekasihnya, dan karena tidak sanggup menahan malunya, ia akhirnya menceburkan dirinya ke dalam danau dan merubah dirinya menjadi ikan. Namun karena kecantikannya itu, sebagai seorang dewi gitu ya, ia tidak bisa mengubah seluruh tubuhnya itu menjadi ikan. Oleh karenanya, ia memiliki tubuh setengah manusia dan setengahnya lagi adalah ikan, seperti itu. Akan tapi teman-teman, dalam mitologi Yunani, bangsa duyung ini juga dikenal dengan sebutan siren. Walaupun siren ini juga terkadang digambarkan setengah manusia dan juga setengah burung atau secara hibrida, di mana atasnya manusia dan di bawahnya ikan sekaligus burung, seperti itu. Nah, di peradaban lain teman-teman seperti di Rusia, mermaid ini dikenal sebagai rusalka dengan nama rusalka. Di Jepang ada juga makhluk yang mirip dengan mermaid yang disebut dengan nama Ningyo, dan di Afrika dikenal dengan nama Mamiwata. Kemudian di Irlandia dikenal sebagai Mero dan lain sebagainya. Walaupun mermaid ini dikenal berjenis kelamin wanita, teman-teman, ternyata ada juga teman-teman mermaid yang laki-laki. Nah, kalau wanita itu disebut sebagai mermaid, kalau laki-laki disebut merman, gitu ya. Dan merman yang pertama kali di dunia itu tercatat adalah dewa laut dari negeri Asyur, Babilonia, yang disebut Ea atau Enki oleh orang-orang Sumeria. Di mana nanti di Yunani itu dikenal dengan nama Dewa Triton, anaknya Dewa Poseidon, yang wujudnya itu setengah manusia dan setengah ikan ya. Nah, di Indonesia teman-teman ada sebuah manuskrip Jawa misterius yang tersimpan di Museum British yang memuat sebuah gambar wayang mermaid ya. Kepalanya wayang tapi badannya ikan. Namun teman-teman tidak ada penjelasan lanjut mengenai gambar tersebut dalam manuskrip yang bernama Serat Jaya Lengkara itu gitu ya. Nah, apapun itu teman-teman, semua cerita dan legenda tentang mermaid atau putri duyung pada akhirnya hanya diakui sebatas legenda dan mitologi saja. Makhluk ini tidak pernah diakui sebagai makhluk yang nyata ya, khususnya di era modern ini. Namun masalahnya teman-teman, kalau kita merujuk ke kitab-kitab ulama klasik, ya di sana kita akan menemukan pembahasan di mana para ulama itu membicarakan mengenai sosok makhluk mermaid ini. Yang secara tidak langsung itu menyeratkan bahwa makhluk ini benar-benar nyata gitu loh. Nah teman-teman, kalau misalkan mermaid ini tidak ada, lantas apakah ulama-ulama ini berbohong? Kan gitu pertanyaannya. Dan semestinya tidak layak seorang ulama berbohong kan gitu. Nah tapi teman-teman, tidak semudah dan sepolos itu dalam memahami sebuah fatwa dari seorang ulama. Dan insya Allah di episode kali ini kita juga sekaligus membahas kenapa para ulama pada akhirnya berfatwa demikian kan gitu. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Terlepas dari mitologinya ya, bahwa ada loh beberapa laporan penampakan mermaid yang terjadi beberapa tempat di dunia. Seperti catatan dari Christopher Columbus ketika ia menjelajahi Laut Karibia, atau catatan Henry Hudson ketika menjelajahi Laut Norwegia. Nah, terlepas dari valid atau tidaknya catatan itu, sementara beberapa ahli menganggap mungkin mereka sebenarnya melihat seekor hewan laut yang unik ya, mungkin dugong atau anjing laut kan gitu dan sebagainya, yang kemudian yang terlihat di pandangan mereka itu seolah-olah seperti manusia seperti itu. Ya, terlepas apapun itu, yang pastinya manusia saat ini baru menjelajahi laut itu sebanyak 5% dan 95% dari total luas laut itu masih menjadi misteri. Tidak terkecuali dengan laut di Indonesia.
Jadi teman-teman, pada tahun 1706 Masehi, itu Belanda mengutus seorang Kraan Bezoeken atau sebutannya pendeta pembantu ya, yang bernama Samuel Valors untuk melayani umat Kristen yang ada di Ambon. Nah, selama ditugaskan di sana, ia tertarik pada keunikan biota laut di Indonesia yang sama sekali berbeda dengan negara asalnya yakni Belanda. Nah, ia kemudian mencatat dan melukiskan jenis-jenis biota laut di kawasan Laut Ambon dalam catatannya itu. Dan ia mengklaim bahwa lukisan-lukisannya itu tentang biota laut yang ada di Ambon itu dibuat berdasarkan apa yang diamatinya dalam alam aslinya. Nah, gambar-gambar yang dibuatnya itu kemudian dikumpulkan oleh Louis Renard yang terdiri dari 100 lembar dengan 415 gambar ikan dan 41 krustasea yang kemudian dicetak di Belanda pada tahun 1719 dengan judul berikut yang berarti ikan, udang, dan ketam dengan aneka warna dan bentuk yang luar biasa. Nah, di antara lukisannya itu teman-teman, terdapat satu lukisan menarik yang diberi nama olehnya sebagai siren atau putri duyung seperti itu. Nah, Samuel menyatakan bahwa ia telah mengamati makhluk aneh itu ketika tertangkap di Pulau Buru yang masih termasuk Provinsi Ambon ketika itu, di mana panjangnya itu adalah 59 inci dan bentuknya itu memanjang. Nah, Samuel mengaku setelah mengamati tentang hewan laut itu, ia pun memberikan kesimpulan bahwa makhluk ini bukanlah ikan, tetapi mempunyai banyak persamaan dengan manusia. Nah, temuan Samuel ini kemudian dikembangkan lagi oleh penginjil yang juga bertugas di Ambon yang bernama Francois Valentin dalam bukunya yang berbahasa Belanda ini, dan ia menamai makhluk temuan Samuel itu dengan sebutan Sea Wife from Buru seperti itu, dan meniru lukisannya Samuel berdasarkan gambar yang dikirim oleh Louis Renard dengan wujud yang lebih realistis atau mungkin sudah dilebih-lebihkan seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman, pengakuan juga muncul dari seorang pendeta gereja reformasi Belanda di Ambon yang bertugas di sana dari tahun 1702 hingga tahun 1715 Masehi yang bernama Abrahamus Peren yang kemudian didokumentasikan oleh Francois dalam bukunya itu. Nah, teman-teman, walaupun pada akhirnya catatan-catatan ini dianggap tidak otentik ya, karena dianggap sudah terdistorsi dengan imajinasinya Samuel Fowler, dan ia juga dikritik karena telah mencampur adukkan kenyataan dengan imajinasinya seperti itu, para ilmuwan setelahnya kemudian tetap menghormatinya sebagai salah satu karya terbaik ketika itu, di masa itu seperti itu ya. Namun walaupun catatan dari pendeta dan penginjil ini pada akhirnya bermasalah gitu ya, nah laporan tentang mermaid itu malah juga datang dan dinarasikan di kitab-kitabnya para ulama. Hal ini seperti yang tertulis dalam kitab Hayah Al-Hayawan. Ya, jadi kitab ini bisa dikatakan ensiklopedia zoologi, ensiklopedia hewan ya, yang berasal dari abad ke-14 Masehi. Nah, teman-teman, kitab ini ditulis oleh Syekh Kamaluddin Ad-Darimi Asy-Syafi'i, ulama ahli fikih yang bermazhab Syafi'i, akan tetapi dia lebih dikenal sebagai zoologis atau ahli tentang kehewanan ya. Di mana kitab ini adalah kumpulan catatan tentang berbagai jenis hewan-hewan ya. Dan dalam kitab ini teman-teman, mermaid itu dinamai dengan istilah insanul ma atau manusia air. Di mana disebutkan dalam kitabnya pada jilid pertama sebagai berikut. Insanul ma atau manusia air itu adalah hewan laut yang menyerupai manusia. Hanya saja mereka mempunyai ekor. Al-Qazwini berkata, di zaman kita, salah satu dari mereka menampakkan diri. Konon, di lautan sekitar Syam, yakni Syria dan sekitarnya, di sebagian waktu muncul makhluk yang bentuknya seperti manusia. Ia memiliki jenggot yang putih. Penduduk sekitar menamainya dengan nama Syekhul Bahar atau si kakek lautan seperti itu. Bila ada yang melihatnya, ia membahagiakan mereka dengan kesuburan atau dianggap sebagai pertanda keberuntungan seperti itu. Nah, di sini teman-teman, penulis itu mendeskripsikan sosok dari manusia laut itu, di mana duyung laki-laki atau merman tersebut dikenal dengan nama Syekhul Bahar atau si kakek lautan. Nah, namun di volume kedua nanti teman-teman di kitabnya tersebut, duyung laki-laki ini disebut dengan nama Abu Mazinah dan dilaporkan terlihat di kawasan lain, yakni di kawasan Mesir ya. Disebutkan sebagai berikut, Abu Mazinah itu adalah nama dari ikan yang berbentuk seperti laki-laki. Dikabarkan mereka tampak di lautan Iskandariyah, Burulus, dan Rashid, di mana ketiganya itu kawasan daerah Mesir ya, dengan bentuk keturunan Adam, berkulit lengket dan dengan berbagai macam bentuk. Ketika tertangkap manusia, mereka itu menangis, mengeluh dan meratap. Itu sebab mereka muncul ke daratan dan berjalan-jalan lalu tertangkap para pemburu. Namun kebanyakan penangkap ikan mengasihi mereka serta melepaskan mereka. Begitulah tutur dari Al-Qazwini. Nah, adapun teman-teman mengenai putri duyung atau mermaidnya yang perempuan yang seperti itu, nah, itu dinamai dengan istilah banatul ma atau wanita air atau gadis air.
yang dideskripsikan dalam kitab tersebut sebagai berikut. Banatul Ma atau gadis-gadis air, menurut Imam Ibnu Abil Ash'ad adalah sejenis ikan dari lautan Romawi yang menyerupai wanita. Mereka mempunyai rambut yang terurai, berkulit coklat kekuningan, punya buah dada dan alat kelamin wanita yang besar. Bicaranya itu hampir tidak bisa difahami. Mereka pun biasa tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang ada dari mereka yang tertangkap para nelayan, dan para nelayan itu mengawini mereka, lalu mengembalikannya lagi ke lautan. Nah teman-teman, apakah deskripsi mermaid di kitab Hayah Al-Hayawan ini mengindikasikan bahwa makhluk itu beneran ada? Kan gitu pertanyaannya. Nah teman-teman, perlu dipahami bahwa Syekh Kamaluddin Ad-Darimi ketika mendeskripsikan makhluk-makhluk ini, itu bukanlah berasal dari observasi dirinya sendiri. Dalam artian, dia sendiri tidak melihatnya secara langsung seperti itu ya. Akan tetapi ia menulis deskripsi makhluk itu berdasarkan laporan-laporan masyarakat dan juga berdasarkan narasi yang dikutip dari kitabnya Al-Qazwini. Makanya tadi kita menyimak ada disebutkan dalam kitabnya frasa seperti begitulah tutur Al-Qazwini atau frasa Al-Qazwini berkata seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah siapakah Al-Qazwini? Nah, teman-teman, beliau itu adalah penulis kitab Ajaibat Makhluqat, di mana Syekh Kamaluddin Ad-Darimi mengutip penjelasan Al-Qazwini dari kitabnya ini yang kemudian tulis di kitabnya itu. Nah, teman-teman, kitab Ajaibat Makhluqat ini merupakan jenis kitab khayali atau kitab fantasi seperti itu. Sebenarnya teman-teman, kitab ini merupakan jenis kitab ensiklopedia hewan juga ya. Namun banyak juga hewan-hewan makhluk fantasi dan mitologi yang juga termuat dalam kitabnya tersebut. Nah, sayangnya teman-teman, ketika itu ilmu zoologi, ilmu kehewanan itu masih tahap pengembangan, sehingga belum terklarifikasi mana hewan yang sebenarnya mitos dan mana hewan yang sebenarnya itu nyata kan gitu. Jadi tidak perlu heran jika di masa itu, khususnya pada abad ke-14 Masehi itu, ensiklopedia hewan itu masih bercampur baur antara mitos dan realita kan gitu. Itulah juga yang terjadi pada kitab Hayah Al-Hayawan ini. Penulis kitab ini itu hanya mendokumentasikan laporan-laporan dari orang-orang tentang adanya makhluk mermaid ini, tentang bagaimana bentuknya serta bagaimana deskripsinya kan seperti itu. Dan penulis pun juga tidak bisa mengatakan apakah hewan ini ada atau tidak, dikarenakan ketika itu manusia masih terbatas untuk mengeksplorasi alam. Jadi teman-teman, dibilang nggak ada tapi ada laporan dari masyarakat, dibilang ada pun tidak pernah dilihat kan gitu. Sama seperti sekarang tentang alien, dibilang enggak ada tapi ada pengakuan yang melihatnya, dibilang ada pun tidak ada bukti otentiknya. Nah, begitulah kondisi ketika itu. Jadi ketika itu teman-teman, itu hanya mendengar laporan dan deskripsinya dari orang-orang saja, di mana bisa jadi terjadi distorsi di sana. Karena bisa jadi yang melihatnya itu tahu bahwa itu adalah hewan, namun ketika dia menjelaskan ke orang lain jika hewan itu seperti manusia, nah orang-orang malah mengira seperti manusia betulan bentuknya seperti itu. Contohnya teman-teman, seperti kasus burung hantu di Eropa yang dianggap burung dengan kepala manusia. Wajahnya burung hantu itu memang mirip manusia ya, khususnya di matanya seperti itu. Tapi tidak berarti beneran seperti muka manusia. Nah, karena distorsi dalam distribusi informasi ini membuat pelukis mengira wajahnya dari burung ini memang benar-benar mirip manusia sesuai dari penjelasan orang-orang kan gitu. Maka nggak heran juga jika mermaid itu kasusnya juga seperti ini. Yang mana bisa jadi mermaid itu sebenarnya adalah anjing laut, dugong, atau hewan-hewan yang semisal dengan itu. Namun ketika disampaikan ke orang lain, orang-orang malah melebih-lebihkan dan dikiranya manusia betulan kan seperti itu. Nah, nggak hanya di kitab ensiklopedia hewan teman-teman, makhluk mermaid ini juga dibahas dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Ajwibah Az-Zarqani ya, salah seorang ulama dari mazhab Maliki, dan juga kitab Hasyiah Al-Bujarimi, kitab fikih yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Bujarimi, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Nah, kenapa mermaid ini juga muncul di kitab-kitab fikih ya, kitab fikih? Apakah penulisnya itu pernah melihatnya langsung kan seperti itu? Nah, jawabannya teman-teman tidak. Mereka membahas di kitabnya itu hanya karena ada masyarakat yang bertanya dan melaporkan pernah melihat jenis makhluk seperti ini dan menanyakan bagaimana hukum memakannya bahkan mengawininya. Nah, para ulama mungkin tidak memiliki kapasitas untuk memverifikasi apakah jenis hewan seperti itu ada atau tidak ketika itu. Namun mereka itu punya kewajiban untuk memberikan fatwa jika ditanya tentang suatu hukum. Sehingga terlepas apakah hewan begitu ada atau tidak, ulama hanya membahasnya dari segi hukum saja. Oleh karenanya, mereka kemudian memberikan tasawur, memverifikasi sendiri semampunya, dan kemudian memberikan istimbat hukumnya seperti itu. Misalkan dalam kitab Ajwibah Az-Zarqani, ketika ada masyarakat yang menanyakan tentang putri duyung sebagai berikut. Apakah peri laut ini jika dinikahi manusia maka dia akan bersama manusia kelak di surga? Maka jawab beliau, peri laut termasuk dari kalangan hewan.
maka tidak boleh menikahinya. Dan jika disetubuhi, maka pelaku harus dihukum ta'dib atau ta'zir. Dan peri laut pada hari kiamat akan menjadi debu seperti hewan-hewan lainnya. Nah, di sini teman-teman, Az-Zurqani itu tidak mengonfirmasi dan mengklaim apakah peri laut atau putri duyung itu ada atau tidak. Akan tetapi teman-teman, beliau memahami, jikalaupun makhluk itu ada, maka itu bukan dari kalangan manusia, melainkan dari kalangan hewan. Dan karena manusia dilarang menikahi hewan, maka beliau berfatwa jika tidak boleh mengawini makhluk tersebut. Begitu pula teman-teman dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, penulis menjelaskan bahwa Syekh Ar-Rawiyani Asy-Syafi'i itu jika didatangi oleh nelayan yang membawa ikan dalam bentuk seorang wanita, maka beliau meminta sumpah dari nelayan itu bahwa dia tidak pernah menyetubuhinya. Nah, setelah itu teman-teman, pertanyaan yang datang kepada para ulama tentang mermaid itu adalah mengenai hukum memakannya. Jadi seandainya mereka menemukan hewan ini, pertanyaannya adalah apakah boleh dimakan, kan gitu. Ini seperti yang ditanyakan kepada Syekh Utsaimin. Dan ketika ditanya, beliau berfatwa dengan hadis bahwa semua hewan laut boleh untuk dimakan. Dalam artian teman-teman, jikalaupun makhluk ini benar-benar ada, maka Syekh Utsaimin itu memahami jika itu hanyalah seekor hewan semata. Syekh Fauzan itu juga menjawab dan memberikan fatwa yang sama. يذكر بعض المختصين في الأسماك في البحر أن هناك سمكة رأسها كرأس المرأة ولها شعر ووجه كوجه المرأة، هل يجوز أكلها وهي ما يسمى بالحورية؟ فيه إنسان البحر، فيه شيء من السمك على شكل إنسان يسمونه إنسان البحر، يؤكل، كل صيد البحر يؤكل، نعم، ولو كان على شكل رجل أو شكل امرأة، نعم. Jadi kesimpulannya teman-teman, para ulama membahas tentang mermaid, putri duyung, di kitab-kitabnya itu bukan berarti makhluk itu pernah mereka lihat, dan bukan berarti makhluk itu betul-betul ada, melainkan mereka membahasnya karena ada laporan dari masyarakat. Jadi terlepas apakah itu ada atau tidak, maka ulama sudah memberikan fatwa mengenai hukum mengonsumsinya, bahkan hukum mengawininya. Dan pada akhirnya semua ulama yang kita sebutkan tadi itu sepakat jika mermaid ini adalah jenis hewan air yang rupanya itu dianggap mirip manusia. Dimana bisa jadi hewan itu sebenarnya adalah dugong dan lain sebagainya. Sama seperti kasus orang utan. Walaupun rupanya itu mirip manusia, pada akhirnya tetap dianggap hewan, kan gitu. Mungkin orang-orang dulu di kawasan Arab atau di Eropa ya, ketika melihat orang utan juga seperti melihat mermaid, makhluk aneh yang mirip dengan manusia, dengan berbulu panjang seperti itu. Mengingat hewan ini tidak ada di sana. Dan bisa jadi ketika kita ceritakan kepada orang-orang yang tidak pernah melihat orang hutan, mungkin dia memiliki imajinasi di mana orang hutan itu dianggap seperti manusia, seperti kita semua, dan bulu-bulunya itu panjang seperti itu. Jadi ya seperti itulah kondisinya ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah berdosa jika kita mempercayai adanya makhluk ini? Jadi teman-teman, mempercayai mermaid atau putri duyung itu sama seperti mempercayai ada atau tidaknya alien. Pada prinsipnya ya boleh-boleh aja gitu ya, selama tidak dikait-kaitkan dengan keimanan dan akidah. Seperti mengaitkannya dengan tahayul, keberuntungan, bencana alam, atau bahkan sampai memujanya seperti itu udah syirik gitu ya. Itulah sebab teman-teman ulama membahasnya karena dengan asumsi ya bisa jadi hewan makhluk ini itu benar-benar ada dengan alasan bahwa ada masyarakat yang melapornya, kan seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bagaimana pendapat teman-teman? Kira-kira apakah teman-teman percaya mermaid itu ada? Coba tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share-nya, klik tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.